Dalam melaksanakan program pembangunan, pemerintah Kota Gorontalo mengacu pada ketersediaan anggaran, baik dalam APBD Kota Gorontalo maupun dana alokasi khusus dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Hal ini didasari upaya pembangunan yang tidak hanya bersumber dari APBD, kondisi infrastruktur yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya yang telah maju, sehingga memerlukan pembiayaan yang sangat besar. Pada peresmian proyek pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2017 ini, terdiri dari pembangunan peningkatan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dengan total anggaran sebesar 22.999 juta rupiah lebih. Pembangunan gedung inspektorat selama 3 tahap dengan total anggaran sebesar 5.176 juta rupiah lebih. Pembangunan rumah dinas wakil wali kota dengan anggaran sebesar 2.114 juta rupiah. Pembangunan kantor camat Dumbo Raya selama 2 tahap sebesar 1.208 juta rupiah. Rehabilitasi kantor lurah Heledula Selatan sebesar 226.514.000 rupiah. Rehabilitasi kantor perwakilan di Manado sebesar 1.270 juta rupiah. Rehabilitasi gedung Balai Kartini sebesar 770.954.000 rupiah. Pembangunan kantor perwakilan Kota Gorontalo, pembangunan jaringan. Sedangkan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Alois Sabu, proyek pembangunan gedung rawat inap kelas 3 dengan total anggaran 26.523 juta rupiah dan pekerjaan renovasi gedung rawat inap VVIP dengan anggaran sebesar 2.360 juta rupiah. Untuk Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian, proyek pembangunan jaringan irigasi air tanah sebesar Rp607.873.000. Dan untuk Dinas Perdagangan Perindustrian, pembuatan landscape jalan lingkungan, saluran, tempat parkir, dan paving block, serta revitalisasi kantor pengolahan dan administrasi, dan pembuatan pagar UPT Sentra Karao sebesar Rp556.347.000. Dan untuk Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, proyek pembangunan pengembangan kawasan objek wisata Benteng Utanaha dengan anggaran sebesar Rp2.216 juta. Maka setelah saya bilang ini harus dibangun kembali. Cuma memang kebijakan nasional dalam rangka pembangunan kantor-kantor pemerintah daerah maupun kantor-kantor kementerian itu dibatasi oleh Presiden. Presiden lebih mengutamakan dan fokus kepada berbagai infrastruktur yang memberikan efek terhadap pelayanan dan pemanfaatan oleh masyarakat, seperti jalan-jalan, jembatan, pembangunan pembangkit listrik, pelabuhan, jalan tol, kemudian rumah sakit, gedung-gedung pembangkit listrik dan lain sebagainya, itu yang diutamakan. Sedangkan kantor-kantor begini ini masih depending. Tapi ya saya melihat bahwa perlu ada juga pemberian fasilitas bagi pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan di kantor-kantor pemerintah. Nah, kantor inspektorat ini salah satunya yang dibangun 3 tahap ini. Alhamdulillah sudah bisa selesai seperti ini. Ke depan saya sudah mempersiapkan untuk bisa membangun kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Karena itu juga termasuk yang berhubungan erat dengan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun pasien itu di rumah sakit, tapi juga pusat pengendalian, tata kelola, manajemen kesehatan itu di Dinas Kesehatan. Nah, demikian juga walaupun pendidikan itu ada di sekolah-sekolah, tapi tata kelola dan pengendaliannya di kantor Dinas Pendidikan. Jadi itu perlu. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.